Hujan masih menetes dari langit Kawarusi. Seorang pria berbadan besar, rambut kemerahan, menaruh satu slop rokok di depan sebuah batu nisan. Sudah 2 tahun ya, imannya sendiri. Wajahnya terlihat sedih meski tanpa air mata. Lalu dia berjalan pergi dari area pemakaman barusan. SMA khusus laki-laki, susuran. Bangunannya dipenuhi coretan pilok di mana-mana. Dari luar sampai dalam, dari atas sampai bawah, tidak ada yang terlewat. Beberapa murid menengok ke bawah dari kaca jendela, melihat sosok satu murid kelas 3 yang berjalan sambil membawa payung. Satu murid yang berniat menguasai susuran sepenuhnya, Takia Genji. Fokusnya cuma satu, yaitu menjadi yang terkuat, dan tak akan bisa terwujud kalau belum mengalahkan monster di kelas 2, Hayashida Megumi alias Lindaman. Genji melempar payung di tangannya dan berteriak, "Kenapa lama sekali, Lindaman?" Si murid kelas 2 berbadan besar itu menghela nafas. Genji berkata dengan yakin kalau hari ini Lindaman akan kalah. Tapi pria berambut kemerahan itu malah menghitung sudah berapa kali dia mengajar Takia Genji ini. "Tidak sebanyak jari di 2 tanganmu, sialan," teriak Genji. 2 orang murid yang menonton dari kaca jendela berkomentar kalau susah membayangkan Lindaman bisa dikalahkan sama lawannya. Genji menarik nafas dan menghembuskannya lagi. Teringat pesan temannya, kata Girisan, untuk meraih puncak. Muka Genji jadi serius dan dia melompat tinggi ke depan Lindaman. Sementara itu di sekolah bimbingan, atau bisa juga penjaranya orang yang dianggap di bawah umur, seorang pemuda baru saja bebas. Dia melenggang jalan terus meski ibunya sedang memberi hormat ke penjaga tempat barusan. Kembali ke susuran, sebuah tinju keras mengenai muka Genji dengan telak, membuatnya terlempar ke belakang dan terkapar di tanah. Badannya terasa sakit semua, tapi dia terus memaksa untuk berdiri kembali. Dengan muka bawah blur, dia menatap ke arah Lindaman dan bilang kalau ini belum berakhir. Tapi cuma untuk mendapatkan satu tinju keras lagi dari Lindaman. Entah berapa lama Genji pingsan, sampai beberapa suara memanggil namanya. Genji membuka mata dan terlihat 3 orang sedang berdiri menatapnya. "Kalian menakutiku. Aku tidak biasa dipandangi 3 pria dari atas begini." Genji mengerang kesakitan saat berusaha berdiri. Dia bertanya di mana Lindaman dan dijawab sudah pergi dari tadi. Genji jadi kesal dan berteriak akan membalasnya lain waktu. "Genji, hentikan saja," kata Isaki. "Kau mengincar puncak susuran kan? Tidak ada waktu buat beginian." Genji dengan muka santai menepuk pundak Isaki dan ngomong kalau temannya ini terlalu overthinking. "Aku akan mengalahkan Lindaman. Semua orang di sekolah ini akan mengakuiku sebagai yang terkuat dan susuran akan bersatu," kata Genji dengan meyakinkan. "Tidak semudah itu menaklukkan susuran tahu," kata Isaki membuyarkan angan-angan Genji. "Belum ada satu orang pun yang bisa melakukannya." Tapi Genji malah menutup kedua telinganya dan berjalan pergi. "Kau sudah mengalahkan Serizawa, yang mana benar-benar sudah di puncak. Sedangkan di sisi lain, Lindaman tidak pernah berniat menguasai sekolah. Kau bisa mengabaikannya." Tapi Genji tetap menutup kedua telinganya meski Isaki berteriak kalau dia bicara serius barusan. Terlihat Genji meraih payungnya dan berkata, "Aku tidak bisa melangkah maju kalau tidak mengalahkan Lindaman." Setelah berkata begitu, dia berjalan pergi meninggalkan ketiga temannya. Makisi berteriak, kok cuma Genji yang akan mereka dukung sampai akhir. Genji berhenti jalan, lalu menengok ke belakang dan ngomong, "Ku dengar kau ditolak cewek lagi ya?" Isaki dan Juta menoleh bersamaan ke Makise. "Benarkah? Lagi?" Makise menyuruh keduanya diam, tak bertanya tentang kesialannya dalam hal asmara ini.
Genji sudah berjalan pulang sambil menggerutu tentang 3 temannya yang terus cerewet. Padahal dia sudah bilang agar percaya padanya saat Genji ngomong akan mengalahkan Rindamen. Lalu seorang Yakuza yang dilewati sama Genji langsung menunduk hormat. "Salam Tuan Muda." Genji terus berjalan tanpa membalasnya. Satu Yakuza lainnya malah bingung dan bertanya siapa bocah barusan. Dan langsung kaget setelah tahu kalau itu adalah anak dari bos Takiyagumi, sebuah kelompok Yakuza ternama. Susuran itu kayak sekolah tanpa harapan. Banyak berandalan selalu masuk ke susuran, sampai-sampai banyak orang menyebutnya sekolahan gagal. Tapi satu hal yang luar biasa, yaitu di susuran yang terpenting adalah kekuatanmu sendiri. Susuran hanya mengakui orang kuat. Bahkan fakta kalau Genji adalah anak seorang Yakuza tidak membuatnya otomatis disegani di susuran. Genji bergumam kalau dia ingin menguasai susuran dan harus dengan kekuatannya sendiri. Jadi dia merasa tidak akan pernah berhasil sebelum mengalahkan Rindamen yang disebut sebagai yang terkuat saat ini. Di Nisan yang tadi didatangi Rindamen, kini dikunjungi oleh pemuda yang hari ini baru saja bebas dari hukuman. Dia membayangkan saat dulu kejadian dia salah satu orang yang memimpin susuran melawan Hosen. Waktu itu benar-benar tawuran yang dahsyat. Baik susuran maupun Hosen sama-sama megang senjata, tongkat, pedang kayu, pipa besi, dan lain sebagainya. Lalu terdengar beberapa orang datang membuyarkan lamunan si pemuda tadi. Dia bergegas berjalan pergi meninggalkan pemakaman. Kemudian lagi-lagi ada orang yang mengunjungi Nisan barusan. Satu murid Hosen mengangkat satu slop rokok dan karangan bunga, berkata ke temannya yang dipanggil Narumi, "Sepertinya kita bukan yang pertama ke sini." "Tentu saja tidak," kata Narumi sambil mengeluarkan onigiri yang dibungkus plastik, lalu meletakkannya ke depan Nisan. "Hari ini peringatan kematian Makio-san dan banyak orang yang menyayanginya," lanjut Narumi. Diperlihatkan flashback. Orang yang disebut Makio itu sedang beraksi menghajar murid-murid susuran di tengah tawuran yang terjadi. Makio Bito berdiri tegak tanpa rasa takut. Seorang temannya terlihat senang Makio ikut serta di tawuran ini. Makio mengejar satu orang susuran yang mengejarnya dengan tongkat. "Aku tidak suka tawuran kayak begini, tapi tidak bisa kubiarkan Hosen dikalahkan susuran." Di dekatnya ada Narumi yang saat itu masih kelas 1 Hosen, berteriak senang karena kakak kelasnya Makio datang membantu. "Oke, ada Makio-san di sini. Kita tidak boleh kalah," teriak Narumi. Sementara di sisi lain, seorang murid susuran bernama Kawanishi dilaporin sama temannya kalau mereka jadi terdesak gara-gara kedatangan si Makio Bito ini. Terlihat Makio dengan mudah menghajar beberapa orang susuran. Lalu tampak Kawanishi masa kini bergumam kalau waktu itu dia cuma mau menakut-nakuti saja. Kawanishi mencabut pisau dan maju ke depan Makio. "Jangan macam-macam sama susuran," kata Kawanishi. Tapi Makio Bito tidak gentar. Raut mukanya tidak berubah. Dia malah berjalan mendekat ke arah Kawanishi. Bahkan di depan mukanya Makio mengatai, "Kawanishi ini payah." Sekarang justru Kawanishi yang terlihat sedikit gentar. Lalu dari arah belakang, seorang murid susuran menyerang Makio dengan tongkat baseball. Tapi tinjunya lebih dulu menghajar dagu si penyerang. Lalu tendangan keras menjatuhkan bocah susuran lainnya. Narumi memperhatikan Makio dengan mata berbinar. Tapi tahu-tahu sesuatu menubuknya dari belakang. Itu adalah Kawanishi yang menusuk pinggang Makio. Kembali ke masa kini, ada Narumi yang kini murid kelas 3 Hosen. "Makio-san, aku akan mengurus masalah susuran." Satu temannya berkata kalau sebelum itu Narumi harus mengurus masalah di Hosen dulu. Dengan muka kesal Narumi menoleh dan bilang dia sudah tahu. Lalu dia mengajak temannya pergi mencari makan malam. "Bukannya kau baru saja menghabiskan onigiri," kata teman Narumi itu.
Di lain tempat, Genji sedang kebingungan karena rokok yang dibelinya tidak keluar dari mesin otomatis. Dia mengeluh sambil memencet-mencet semua tombol. Terdengar suara dari belakang yang bertanya, apa mesin itu memberi masalah pada Genji? Tampak Narumi dari Hosen sudah di belakang. Dia menyuruh Genji geser lalu menunjuk ke arah samping mesin dan menendangnya keras. Ajaibnya, rokok yang tadi macet langsung keluar. Terlihat Genji jadi lega, bisa merokok lagi. Satu murid Hosen lain mendatangi Narumi dan bertanya, kenapa berhenti? Dia menjawab sedang membantu orang asing yang butuh bantuan. Narumi malah bingung tidak menemukan korek apinya. Terdengar Genji memanggil dan menyodorkan korek api yang sudah menyala. Inilah pertemuan pertama Takiya Genji dari Susuran dan Narumi Taiga dari Hosen. Di sebuah stasiun, terdengar Genji berkata ke Juta kalau mereka jauh-jauh ke sini. Juta menjawab agar Genji percaya padanya. Di belakangnya ada Isaki yang nanya kenapa dia dan Makise juga diajak. Dan dijawab kalau mereka berdua butuh refreshing sesekali. Genji yang berjalan duluan menengok ke belakang dan bertanya, apa benar ramen di tempat ini sangat enak? Juta cemberut dan ngomong kalau dia sudah mempercayakan hidupnya ke Genji. Jadi setidaknya mencicipi ramen yang dia rekomendasikan bukanlah hal yang susah untuk dilakukan. Genji menyuruh Juta tidak emosi begitu. Apa para gadis suka sama pria yang suka ramen ya? Tanya Makise. Genji dan Juta serempak menuju ke arah Makise. Jangan mengaitkan semua hal sama urusan cewek. Juta menoleh ke arah Isaki dan bertanya kenapa temannya ini kelihatan serius. Sementara Genji sudah jalan lebih dulu sampai ke persimpangan dan bertanya harus kemana. Belok kanan, tidak jauh dari situ, jawab Juta. Kalian terlalu santai, kata Isaki. Apa kalian sadar kita di mana? Stasiun ini. Juta bilang dia tahu. Begitupun Makise yang bilang mereka akan baik-baik saja. Dan Isaki cuma terlalu khawatir. Lalu terdengar teriakan seseorang yang lagi kesal. Ketikanya mulai ke depan dan Genji sudah tak terlihat di sana. Ternyata seseorang berkepala plontos sedang mengomeli Genji yang bergumam kalau sulit untuk tidak melihat. Baru kali ini aku melihat banyak orang kudul dalam satu rombongan. Yang rupanya Genji sedang berhadapan sama 5 murid Hosen. Mendengar itu salah satu murid Hosen mencengkram baju Genji dan bertanya, apa dia sedang mengajak berkelahi? Seorang lainnya berkomentar kalau orang di depan mereka ini tidak terlihat takut, yang berarti bukan dari daerah sini. Genji diam lalu membalas mencengkram baju orang di depannya itu. Aku tidak mengajak berkelahi, tapi kalau kau mau, aku siap meladeni. Terdengar teriakan menyuruh Genji berhenti. Semua menoleh dan melihat kedatangan Isaki dan yang lainnya. Dasar, aku bahkan tidak boleh lengah sedetik pun, keluh Isaki. Orang Hosen mengenali Isaki dan baru menyadari bocah tolol di depan mereka juga dari Susuran. Isaki, bukan aku yang mulai loh, kata Genji ngasih alasan. Isaki melerai Genji dan bocah Hosen. Dia bilang kalau Genji tidak boleh terlibat perkelahian di sini. Membuat Genji memasang muka bingung. Kalian juga lebih baik pergi sebelum muncul masalah, kata Isaki ke rombongan Hosen. Mereka pun segera berjalan pergi sambil teriak ke Isaki agar ngasih tahu temannya itu tentang perjanjian gencatan senjata. Sementara itu di Hosen, sekolahan yang dijuluki pasukan pembunuh. Sampai hari ini, Susuran tidak pernah disatukan sepenuhnya. Sebaliknya, Hosen menganut monolitik, yaitu di bawah kepemimpinan satu orang saja. Dan aturan lainnya, selain para leader, maka semua murid Hosen harus gundul plontos. Dan bos Hosen saat ini adalah Narumi Taiga. Satu orang Hosen bertanya ke temannya, apa sudah ngasih tahu ke semua orang tentang pertemuan para leader yang sekarang sedang diadakan ini? Dan dijawab kalau orang itu sendiri yang mengabarkan ke masing-masing leader. Narumi ditanya apa yang akan dilakukan, karena dari 4 leader kelas 3 cuma 1 saja yang datang. Narumi menguap lebar lalu tersenyum.
dan bilang kalau ini jadi adalah masalah. Ini menunjukkan kalau tidak ada satupun yang mengakui sebagai bos Hosen, kata Narumi. Temannya juga bilang kalau para leader kelas 1 dan kelas 2 yang tidak hadir kelihatannya berpihak kepada leader kelas 3 tersebut. Sekarang muka Narumi jadi serius. Lupakan susulan, kita harus berurusan sama Hosen dulu. Sementara itu di warung ramen, Genji bertanya tentang perjanjian gencatan senjata. Lalu Isaki menjawab pada intinya menyatakan kalau baik susulan maupun Hosen sama-sama menjauh dari wilayah masing-masing. Genji bertanya ada apa emangnya? Dan dijelaskan telah terjadi tragedi 2 tahun lalu. Saat itu susulan terbagi 3 faksi. Pertama dari kelas 3 dipimpin sama Nakai. Kedua juga dari kelas 3 dipimpin sama Kawanishi. Dan faksi ketiga dipimpin anak kelas 2, Katsuragi. Di masa itu, susulan dan Hosen selalu berselisih. Mengingat kedua sekolah isinya berandalan semua, tentu itu tidak aneh. Tapi sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Keadaan sampai di mana tidak ada lagi namanya saling mengalah. Jadi diputuskan untuk menyelesaikan semuanya lewat satu pertarungan besar. Susulan dipimpin sama Kawanishi dan Nakai membawa sekitar 100 orang, sedangkan Hosen sekitar 150 orang. Saking panasnya situasi, tidak ada orang yang datang dengan tangan kosong. Mereka semua membawa senjata seperti tongkat baseball, pipa besi, dan lainnya. Semuanya merasa haus darah dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tawuran itu berubah jadi bukan sekedar perkelahian anak sekolah saja. Dan di pihak Hosen ada satu orang yang sangat kuat. Bahkan dengan tangan kosong mampu melawan 20 orang susulan. Dan dalam usaha menghentikan orang tersebut, Kawanishi menusuknya pakai pisau. Genji terkejut mendengarnya. Isaki bilang semua orang sangat emosi dan terbawa situasi. Begitupun Kawanishi. Orang Hosen itu tertusuk di perutnya dengan parah dan akhirnya meninggal. Kembali Genji terkejut. Juta bilang kalau mereka ada di lokasi saat itu terjadi. Margese ngomong kalau dia masih bisa mengingat kejadian berdarah tersebut. Setelahnya, Katsuragi yang tidak ikut tawuran pergi membicarakan hal tersebut. Dan akhirnya muncullah perjanjian gencatan senjata itu, kata Isaki menjelaskan. Juta bergumam kalau dia baru berpikir datang ke Villa Hosen adalah ide yang buruk. Sedangkan Genji malah teringat sesuatu. Orang yang membantunya waktu itu memakai seragam Hosen. Isaki menunduk menatap meja dan ngomong ke Genji, kalau Hosen bukan urusan mereka, ada hal lain yang harus mereka lakukan. Setelah kita mengalahkan pasukannya Serizawa, yang mana sebelumnya jadi grup terkuat di susuran, inilah waktunya menguasai sekolah. Tapi saat Isaki mendongak, sudah tak terlihat Genji dan Juta. Magise bilang keduanya kabur. Jadilah malah Isaki yang membayar 4 porsi ramen plus 4 es nutrisari jeruk barusan. Juta bertanya ke Genji apa tidak masalah, dan dijawab kalau dia cuma tidak mau mendengar ceramahnya Isaki. Juta bilang dia tahu alasan Isaki begitu. Kami mengikutimu karena kau mengincar puncak susuran, tapi kau malah terobsesi sama Rindamen. Genji jadi sebal karena Juta ikut-ikutan ceramah. Bukankah Kensan juga berpesan yang sama? Genji mengingat lagi seorang pria dewasa yang ditemuinya ketika baru masuk susulan. Awalnya Genji mengira Kensan cuma pengangguran yang bertingkah kayak Yakuza saja. Tapi akhirnya mereka akrab dan diketahui kalau Ken adalah mantan murid susuran dan dia ngasih banyak nasihat tentang cara menaklukkan susuran. Raihlah puncak Genji. Itulah pesan dari Ken di pertemuan terakhir mereka. Ada rumor mengatakan kalau pria itu tewas karena terlibat perang antar Yakuza. Juta, Kensan masih hidup. Dia pasti entah sedang di mana saat ini.
Tapi aku yakin, kata Genji. Pindah ke tempat lain. Ada seorang gadis mengendarai mobil keren yang baru saja mengantarkan seorang pria yang bilang pasti akan menghubungi lagi karena dia masih belum puas. Mobil itu pun pergi menjauh. Si pria tadi ternyata salah satu leader kelas 3 Osen, Kumakiri Wikia. Lalu ada seseorang yang menegurnya, berkata dia iri melihat Kumakiri diantar pulang sama cewek. Yang barusan bicara adalah Narumi Taija. Kumakiri bertanya, ada urusan apa Narumi sampai di dekat tempat tinggalnya ini? Narumi bilang kalau Kumakiri tidak datang ke pertemuan para leader tadi siang. Apa kau mau ngomeliku tentang masalah tersebut? Tanya Kumakiri. Dia juga bilang sedang sibuk. Contohnya gadis tadi yang adalah pacar nomor 4-nya. Narumi diam saja mendengarkan. Lalu Kumakiri bilang dia tidak peduli siapa bos Hosen. Lakukanlah sesukamu, aku juga ingin bebas sesukanya. Dan aku tidak mengganggumu. Tidakkah itu cukup? Tanya Kumakiri. Yang malah dijawab dengan sebuah onigiri dilempar sama Narumi. Kumakiri menangkap onigiri itu dan bertanya apa ini. Itu jamuan untukmu. Hari ini terakhir kalinya kau bertindak sesuka hatimu. Berikan kesetiaanmu padaku, Kumakiri, kata Narumi dengan wajah serius. Kumakiri tertawa mendengar perkataan Narumi. Kesetiaanmu ditukar sama onigiri? Cuma kau yang begini. Kumakiri melempar balik onigiri ke Narumi, lalu lanjut bilang, seperti kataku, lakukan saja sesukamu dan biarkan apa yang aku lakukan. Lalu dia berjalan melewati Narumi dan ngomong, kalau alasannya jadi leader, karena tidak mau berkepala gundul. Aku akan mengalahkan susuran, kata Narumi tiba-tiba. Kumakiri menengok ke arah Narumi yang mengulang lagi perkataannya. Kalau dia akan mengalahkan susuran, tapi butuh kekuatan Kumakiri untuk melakukannya lagi. Si playboy itu diam sejenak, lalu bertanya, apa Narumi serius? Dan dijawab benar. Tapi Kuma bilang, tidak. Dan juga ngomong agar jangan melibatkannya. Kau pikir dengan mengatakan begitu, aku akan langsung semangat ikut? Tidak, kata Kumakiri sambil pergi naik ke atas. Narumi melihat temannya itu pergi sambil memakan onigiri tadi dan bergumam kalau dia juga berpikir tidak akan mudah meyakinkan temannya ini. Kembali ke Susura, ada Isagi di rooftop sekolah sedang memandangi sesuatu. Dia terlihat agak cemas. Lalu saat Isagi berjalan di lorong sekolah, ada seseorang yang memanggil namanya. Satu murid berambut jambul bersama 3 orang menanyakan bagaimana kabar Takia Genji. Dia bilang kemarin melihatnya bertarung melawan Rindamen dan malah kena hajar lagi. Dia juga bertanya, apa Isagi mengikuti orang yang salah? Isagi maju dan bilang buat minggir. Tapi orang berambut jambul menghalangi jalan Isagi. Dia ngomong kalau kelompok Genji dan Isagi ini sudah sering bilang akan menguasai susuran. Tapi menurutnya banyak orang di susuran yang tidak mengakui Isagi dan kawan-kawannya ini. Justru mereka semua sedang menunggu kesempatan buat mengalahkan kelompoknya Isagi ini. Yang diomongin diam saja. Lalu tangannya mengarah ke muka si rambut jambul, tapi tidak kena. Cuman menghentikannya beberapa senti di depan hidung. Aku bilang minggir. Aku punya hal lebih baik untuk dilakukan daripada mengurusi setiap sampah yang datang padaku. Lalu Isagi berjalan pergi, tidak menggubris teriakan rambut jambul yang mengatai agar Isagi terus bersikap tangguh saja mumpung masih bisa. Tidak ada orang yang mengakui Isagi dan kawan-kawan sudah menang perang. Tidak sampai Isagi membuat orang itu ikut juga. Isagi menoleh dan bertanya siapa orang itu. Dia juga bilang kalau menurutnya orang itu tidak akan terus diam saja. Orang yang dipanggil Raja Binatang Buas, Serizawa Tamao. Isagi tidak menyaut dan berjalan pergi. Di halaman belakang sekolah,
ada Genji yang lagi main Squid Game sama Chuta dan Makise. Lalu sampailah Isagi dan Genji langsung bertanya, apa Isagi mau ikut main? Tapi muka Isagi terlihat serius. Genji, kau mau meraih puncak kan? Atau cuma omong kosong? Genji bingung kenapa Isagi tiba-tiba nanya begitu. Tidak ada yang tiba-tiba. Aku bergabung untuk menjadikanmu bos susuran. Tapi kau malah cuma duduk santai tanpa melakukan apapun, kata Isagi dengan keras. Muka Genji jadi malas dan ngomong kalau seperti yang dikatakannya setelah mengalahkan Rindameng. Berhenti mengacau. Teriak Isagi membuat Genji diam. Begitupun Chuta dan Makise yang bingung. Kau pikir mengalahkan Serizawa akan membuatmu lebih dekat untuk menguasai susuran? Tapi sekarang kau malah mengacaukannya dengan Rindameng. Kau tidak bergerak maju lagi. Dan situasi jadi semakin memburuk setiap harinya, kata Isagi panjang lebar. Lalu Isagi ngomong agar Genji pergi ke rooftop dan melihat sendiri. Sesuatu yang akan membuatmu mengerti situasi sekarang ini, kata Isagi sambil berjalan pergi. Setelah beberapa saat, Genji benar sampai ke rooftop dan melihat dinding besar di depannya. Tulisan yang dulu dia bikin, Takiya Genji, Raja Susuran, sekarang sudah dipilok huruf X besar. Melihat itu, Genji jadi murung mengingat perkataan Isagi sebelumnya. Di sebuah minimarket, ada Kawanishi yang selesai belanja bir. Entah berapa kaleng dia minum, yang jelas mukanya sudah merah. Rupanya Kawanishi sedang galau dengan hidupnya. Setelah 2 tahun di penjara, kini dia bingung mau ngapain. Tahu-tahu ada yang manggil namanya. Terlihat 5 orang mengenali sosok Kawanishi yang dulu dari susuran. Kawanishi yang tidak kenal ke-5 orang di depannya itu. Apa mau kalian? Mau berkelahi? Muka ke-5 orang itu langsung jadi mengkerut. Mereka bilang agar Kawanishi ikut ke suatu tempat. Rupanya mereka pindah ke sebuah lahan parkiran dan terjadilah perkelahian. Kawanishi berhasil memukul jatuh 1 orang. Dia tersenyum dan menyindir, apa cuma segini saja. 2 orang terlihat panik. Mereka berkomentar memang susuran itu kuat. Tapi seorang menyadari sesuatu, kalau Kawanishi sudah ngos-ngosan. 1 orang dari belakang maju dan berhasil memukul muka Kawanishi dengan keras. Dan sepertinya memang Kawanishi sudah kecapean. Terbukti tidak bisa menghindar dari serangan selanjutnya. Sambil orang itu teriak agar Kawanishi jangan lupain orang-orang yang pernah dihajarnya dulu. Kawanishi jatuh berlutut di tanah mengerang kesakitan. Apa kau pikir kau bisa bertingkah kayak jagoan selamanya? Masa itu sudah lama lewat, teriaknya. Sambil menendang rusuk Kawanishi. Kau bukan susuran lagi. Kau tidak perlu ditakuti. Terlihat seorang berambut gondrong lewat dan mendengar teriakan tersebut. Sedangkan di dalam ada Kawanishi sedang pinjak-injak tanpa ampun. Tahu-tahu terdengar seseorang berlari dengan kencang dan berteriak mengagetkan. Lalu 1 orang pengeroyok Kawanishi itu kena tendang di mukanya dan terlempar beberapa meter jauhnya. Semua menoleh dan terkejut. Orang yang baru saja datang itu Tamao Serizawa. Serizawa berdiri menatap orang-orang itu. Kudengar kalian bicara buruk tentang susuran. Jadi kupikir buat melihatnya langsung. 1 orang tetap maju dan bilang kalau Serizawa bukan apa-apa. Serizawa berkomentar kalau mereka terus menyebut namanya, kayak sudah kenal. Padahal Serizawa yakin mereka belum pernah ketemu. Serizawa menghindari sebuah pukulan, lalu mengangkat badan orang itu di punggungnya. Lalu melemparnya jauh, bahkan sampai menabrak pagar. Melihat kekuatan tak masuk akalnya Serizawa, orang-orang itu langsung cabut pergi. Serizawa menoleh ke Kawanishi. Ia bertanya apa orang itu baik-baik saja. Dan di situ Serizawa baru sadar kalau orang itu Kawanishi, si seniornya saat Serizawa masih kelas 1 dulu. Di tempat lain, ada Genji sedang jalan kaki dengan Chuta mengekor di belakangnya. Genji menoleh dan menyuruh Chuta berhenti mengikutinya
karena itu menyebalkan. Juta ngomong dia paham kalau kondisi sekolah sedang tidak bagus untuk Kenji. Tapi menurutnya Isaki benar tentang suatu hal. Lupakan saja Rindamen dan fokus ke tahta susulan saja. Kenji berteriak keras di telinga Juta. Itu yang menyebalkan, dan itu kenapa aku tidak mau ke sekolah. Juta terjongkok memegangi telinganya yang berdenging. Kenji ngomong akan meninggalkannya sendirian. Juta menyaut kalau Kenji selalu terlibat masalah saat sendiri. Jadi seseorang harus menjaganya. Ada satu orang yang mengomentari potongan rambut Kenji dan menyebutnya memalukan. Bahkan sampai berani muncul di publik. Kenji masih bingung sama orang asing ini. Lalu orang itu nanya, apa kau Takia Kenji? Kenji bertanya balik, kenapa kalau iya? Dan orang asing itu menepuk jidatnya. Lalu ngomong, tidak percaya. Orang memalukan seperti ini bisa mengalahkan Serizawa. Kenji jadi sebel dan nanya, siapa orang ini? Dan dijawab sambil menyisir rambutnya. Aku si bocah keren. Dari SMA Kawada 2, Kuga Yoji. Kenji tetap tidak kenal nama tersebut. Tapi Juta langsung menyebutnya. Kalau orang ini, si preman terkenal dari Kawada 2. Jangan memanggilku preman. Itu tidak keren, kata Kuga. Kenji berbisik ke Juta. Kalau sebutan bocah keren justru lebih memalukan. Lalu Kenji menoleh karena dipanggil sama Kuga. Dan saat itulah sebuah tinju menghajar muka Kenji dengan keras. Bahkan sampai membuatnya tersungkur di aspal. Aku tidak datang ke sini buat ngasih nasihat tentang fashion, kata Kuga. Takia Kenji, orang yang sudah mengalahkan Serizawa tak mau. Aku suka melawan orang kuat, kata Kuga dengan tersenyum. Mereka bilang kita berandalan, cuma tahu berkelahi. Ribut-ribut gak jelas, karena masalah sepele. Mereka panggil kita pengacau, cuma bisa merusak. Teriak-teriak gak jelas, tanpa solusi apapun. Let's fight. Tak perlu banyak bicara, mari saling tinju saja. Kami bukan jago